rasa kangen yang begitu menggebu tiba-tiba datang seketika. Pemicunya adalah pada saat Bang Kica barusan berolahraga pagi, jalan, dan melewati satu pasar kaget. Pasar yang hanya ada di pagi hari, dan kebanyakan yang dijual adalah sayur mayur, ikan, dan segala macam untuk kebutuhan dapur. Dan sebagian besar dari pedagangnya adalah orang tua, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Dan ya, itulah pemicunya agaknya. Jadi kali ini Bang Kica ingin bercerita, berceloteh soal orang tua. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Tiba-tiba saja Bang Kica ingat kedua orang tua. Rasa kangen yang begitu menggebu tiba-tiba datang seketika. Pemicunya adalah pada saat Bang Kica barusan berolahraga pagi, jalan, dan melewati satu pasar kaget. Pasar yang hanya ada di pagi hari, dan kebanyakan yang dijual adalah sayur mayur, ikan, dan segala macam untuk kebutuhan dapur. Dan sebagian besar dari pedagangnya adalah orang tua, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Dan ya, itulah pemicunya agaknya. Jadi kali ini Bang Kica ingin bercerita, berceloteh soal orang tua. Jadi ini seorang tua, Bang Kica, 60 tahun lebih, kangen, rindu, ingat kedua orang tua. Ini sesuatu yang personal, tetapi Bang Kica yakin bahwa sesuatu yang personal ini sifatnya juga universal. Baik, Bang Kica ingin bercerita terlebih dulu soal background kedua orang tua Bang Kica. Orang tua Bang Kica adalah orang kampung, benar-benar lahir di kampung. Ayah Bang Kica itu satu-satunya laki-laki dari 4 bersaudara. Jadi dia benar-benar menjadi, katakanlah, anak kesayangan di tengah-tengah keluarganya. Karena apa? Karena memang anak yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Minang. Anak laki-laki di antara deretan banyak anak perempuan. Beliau tentu saja karena begitu spesialnya di hadapan keluarga, di mata keluarga, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Lalu Ibu Bang Kica adalah satu-satunya perempuan dari 4 bersaudara. Jadi bisa juga dibayangkan betapa spesialnya posisi ibu di tengah-tengah keluarga. Tapi spesial yang sangat berbeda. Kalau ayah Bang Kica dibesarkan dengan segala macam privilege, tentu sesuai dengan kemampuan orang kampung, dengan kebebasan yang luar biasa, disanjung, disayang, dan segala macam, sehingga ayah Bang Kica tumbuh sebagai anak yang, katakanlah, dengan rasa nyaman yang luar biasa, rasa senang yang luar biasa, optimis menghadapi hidup, meskipun sejatinya secara pendidikan ayah Bang Kica tidak menyelesaikan sekolah rakyat, tetapi tetap itu tidak menghilangkan optimismenya. Karena apa? Karena dia dibesarkan dengan kasih sayang, dengan curahan, katakanlah, perhatian, baik itu kasih sayang maupun katakanlah sifatnya belanja materi, lebih dari teman-temannya. Itu ayah, seorang yang optimis, tidak pernah merasa bahwa hidup itu susah, dan selalu senyum, tidak pernah merasa yang namanya dimarahin, ditegur oleh keluarga besarnya. Lalu ibu adalah karena satu-satunya perempuan di zamannya. Perempuan itu adalah Bundo Kanduang, orang yang akan meneruskan kehidupan di rumah gadang, orang yang akan menjadi tempat mengadu dari saudara-saudaranya, orang yang akan menjaga orang tuanya yang mulai sepuh, dan segala macam. Ibu adalah orang yang sangat pinter. Di SD ibu selalu berprestasi, keinginannya untuk sekolah luar biasa tinggi. SMP ibu juga berprestasi.
Tetapi setamat SMP, ibu oleh pamannya, ingat di Minang itu pada zamannya yang mempunyai kuasa atau pemutus kata adalah paman. Oleh pamannya tidak dibolehkan untuk melanjutkan sekolah ke SMA. Jadi ibu hanya tamat SMP dan ibu dimasukkan hanya kursus-kursus keterampilan, mulai dari kursus memasak, kursus menjahit, dan segala macam kursus yang sifatnya adalah keterampilan. Ya itulah. Lalu di usia yang masih dini, tanpa ada pacaran dan segala macam, dipertemukan, menikahlah ayah dengan ibu. Pada awal menikah, ayah merantau di daerah Riau, di Bengkalis tepatnya, dan sampai melahirkan anak kedua, yaitu adik Bangkica, ayah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan perantauannya di Riau sana, tidak mau berpisah dengan istrinya, karena setelah perkawinan, ibu Bangkica tidak bisa diajak ke Riau oleh ayah. Kenapa? Karena ibu harus menjaga rumah sebagai satu-satunya perempuan. Jadi itulah, dengan latar belakang yang berbeda, ibu sangat dendam dengan keputusan yang diambil oleh keluarganya, karena ibu sudah punya kesadaran bahwa dengan pendidikanlah dia bisa merubah nasib. Tetapi apa hendak dikata, ibu tidak bisa protes karena beliau adalah bundo kandung satu-satunya perempuan. Jadi di tengah ayah dan ibu yang seperti itulah, Bangkica dan 5 adik Bangkica dibesarkan. Ayah pulang begitu anak keduanya lahir. Ayah bertani, menjadi petani. Ya, petani jangan dibayangkan seperti yang punya kebun puluhan hektar. Enggak, ini petani yang benar-benar petani palawija yang bertahan hidup dari panen ke panen. Ayah memberi kami kasih sayang yang luar biasa, dan Bangkica ingat rasa-rasanya belum pernah sekalipun ayah menjewer, mencubit, dan suaranya naik. Tidak, ayah selalu mencurahkan kasih sayangnya pada kami sekeluarga. Sementara ibu begitu dendamnya kepada keadaannya karena tidak bisa melanjutkan pendidikan, maka ibulah yang selalu menggenjot kami, mengajari kami, membimbing kami untuk selalu belajar dengan baik, untuk selalu mengutamakan pendidikan. Bangkica ingat, pada saat Bangkica tamat SMA, saat itu kehidupan keluarga, meskipun ayah petani, sudah, ya untuk level di kampung, ayah Bangkica sudah termasuk lumayan lah kehidupan. Karena ayah Bangkica sangat visioner. Mungkin di kecamatan atau bahkan di kabupaten, ayah Bangkica adalah orang yang pertama membeli traktor untuk mengolah lahan pertanian. Dan dari traktor tersebut banyak katakanlah tetangga, bahkan orang dari kampung sebelah minta tolong untuk sawahnya diolah dengan traktor. Karena itu bisa menghasilkan lahan yang lebih subur dibanding pembajakan dilakukan dengan kerbau. Karena dengan traktor kedalamannya bisa diukur, lalu kemudian tingkat katakanlah tanahnya diurai juga bisa di-setel, dan waktu pelaksanaannya jauh lebih cepat dibanding dengan kerbau. Jadi intinya begitu, tamat SMA, Bangkica dipanggil oleh ayah dan ibu. Lalu ayah berkata bahwa ayah bangga dengan capaian Bangkica yang sudah tamat SMA. Ayah sekarang menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Bangkica. Kalau mau berdagang seperti banyak teman-temanmu, oke, kami akan modali, dan modal itulah modal pertama dan terakhir yang bisa kami berikan. Kalau kamu mau bertani, bercocok tanam seperti yang kami lakukan, mari kita bertani. Kamu harus belajar bagaimana seorang petani itu harus giat, bekerja keras. Nah, kalau kamu sekolah, dan ini adalah saran kami, ini kata ayah Bangkica nih, maka kemanapun kamu akan sekolah, kuliah, itu kami support, dan apapun biaya yang harus kami keluarkan untuk mendukung pendidikanmu, akan kami ikhtiarkan. Kamu akan menjadi prioritas pertama. Kami akan menekan semua pengeluaran yang tidak perlu demi membiayai pendidikanmu. Itulah yang dinyatakan oleh ayah Bangkica. Dan ayah mengatakan, kenapa ayah menyarankan
Dan ibu menyarankan supaya Bang Kicak kuliah karena mereka melihat bahwa banyak dari teman-teman mereka yang pendidikannya bagus, kehidupannya lebih mudah, kehidupannya lebih baik. Wah, ini kembali lagi ke orang tua. Lalu Bang Kicak ini sengaja merefleksi diri, berkaca, bertutur tentang orang tua. Kenapa? Karena menurut banyak orang wajah Bang Kicak ini mirip sekali dengan ibu Bang Kicak. Ya, orang mengatakan bahwa Bang Kicak ini adalah versi laki-lakinya ibu. Teman-teman, masihkah teman-teman punya orang tua? Ya, Bang Kicak ingin menyatakan bahwa selagi masih ada orang tua kalian, maka kunjungilah mereka. Kalau kalian saat ini tidak satu tempat tinggal dengan mereka, kunjungilah sebelum terlambat. Dan Bang Kicak menjadi saksi bahwa kita seringkali baru merasa punya setelah kehilangan. Seringkali kita merasa punya setelah kehilangan. Ya, Bang Kicak sekarang sudah kehilangan kedua orang tua. Ayah meninggal sudah lama, tahun 98, karena sakit jantung. Alhamdulillah Bang Kicak masih diberi kesempatan untuk ya berbakti lah kepada ayah, meski tak sepadan dengan apa yang ayah lakukan terhadap Bang Kicak. Ibu meninggal tahun 2021 pada saat puncak-puncaknya corona, dan Bang Kicak masih ingat di awal-awal corona ibu mengatakan kalau dia meninggal, yang dia lagi pikirkan dan selalu menghantuinya, apakah dia bisa disolatkan di masjid. Ya, itu yang selalu dinyatakan oleh ibu. Dan ibu meninggal di saat puncak corona. Alhamdulillah dekat rumah, kebetulan ibu meninggal di rumah adik Bang Kicak, meninggalnya di rumah sakit, disemayamkan di rumah adik, ada masjid, dan Bang Kicak mendatangi pengurus masjid yang sejatinya masjid tersebut ditutup, tapi dengan kemurahan hati. Barangkali ini doa ibu yang diijabah. Pengurus masjid mengizinkan untuk mensolatkan ibu di masjid tersebut. Kedua orang tua Bang Kicak dikubur di tanah kusir. Mereka menempati lubang yang sama. Dan Bang Kicak yakin bahwa ayah dan bunda Bang Kicak pergi dengan tenang. Karena alhamdulillah seluruh anak-anaknya bisa hidup dengan baik, bisa menjadi orang yang bermanfaat dan tidak merepotkan sesiapapun. Sekali lagi teman-teman, Bang Kicak berpesan, seringkali kita merasa punya setelah kehilangan. Jadi sebelum perasaan itu datang kepada teman-teman yang saat ini masih mempunyai orang tua, bahagiakan mereka, sapa mereka, sering-seringlah bersilaturahmi kepada mereka. Salam sehat dan bahagia. Demikian kisah pendek soal kangen kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.